mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 267 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah kita membacanya secara responsif. Pada waktu kamu menuai hasil tanamanmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepian. Dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sengsara. Janganlah engkau mencacimaki sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menghadapnya terhadap orang-orang sengsara. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja.
Warta Jemaat. Kita mendengarkan warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat di minggu kita dengan topik mengarahkan diri di bekasan Romi Roha, memelihara diri dalam kasih Allah. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu 21 setelah Trinitatis, artinya ketertinggalan Allah. 2. Statistik baptisan kudus dewasa. Pada hari ini Minggu 9 November 2025, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah baptisan kudus dewasa satu orang bertempat di Gereja Bahasa Indonesia setelah persembahan di depan altar. Tuhan Yesus memberkati. 3. Dewan Koinonia. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 HKBP Makassar. 1. Nama kebaktian Natal HKBP Makassar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 masuk pukul 18.00 WITA. 2. Natal Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 masuk pukul 17.00 WITA. 3. Natal Ama Ina HKBP pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 masuk pukul 18.00. 4. Natal Keluarga pada hari Selasa 23 Desember 2025, acara diatur oleh keluarga. 5. Natal Umum pada hari Rabu 24 Desember 2025 masuk pukul 18.00. 6. Natal hari pertama pada hari Kamis 25 Desember 2025 masuk pukul 09.00. 7. Hari Natal kedua pada hari Jumat 26 Desember 2025 masuk pukul 09.00 WITA. 8. Ibadah akhir tahun pada hari Rabu 31 Desember 2025 masuk pukul 18.00. 9. Ibadah Tahun Baru pada hari Kamis 1 Januari 2026 masuk pukul 9.00 WITA. 4. Dewan Wakturia. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 9 November 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakonia untuk keluarga Bapak Yeswan E. Arwan, Ibu Veronica F. Sialowo yang menghadapi musibah atau rumah kebakaran. Kejadian pada hari Selasa tanggal 4 November 2025. 2. Pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah Filipi pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 di rumah keluarga Nyonya Hasimah F. Nursihan, alamat Gedung Sekolah Minggu, wilayah Galilea pada Selasa tanggal 11 November 2025 di rumah J.A. Huta Barat R. Borsiregar, alamat Jalan Paturangi, Perumahan Puri, Timbusai, wilayah Kolose, hari Rabu tanggal 12 November 2025 di rumah keluarga Situa Hasitorus K. Borsirai, alamat Jalan Kesehatan, Perumahan Bumi Usada Indah, Blok 5 nomor 2. Acara pertandingan masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan gua. Pada hari ini Minggu tanggal 9 November 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Amal Ebenezer. 2. Pada hari Minggu 16 November 2025 yang akan datang,
Ibadah di pos pelayanan gua disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, bertempat di Sopo Talenta, masuk pukul 09.00 WITA. Kita akan mengadakan acara pesta huria dan pesta puncak tahun transformasi tahun 2025. A2. Kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu tanggal 9 November 2025 akan dilaksanakan ibadah di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Pendeta Roslina Burusinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Situa PPM Sinajuntak SDAK. Ibadah masuk pukul 16.00. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Sopo Talenta, masuk pukul 09.00 WITA dalam rangka pesta huria dan pesta puncak tahun transformasi tahun 2025. Setelah ibadah akan dilanjut acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada penguat kategori dan wilayah untuk membawa siswa. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A4. Himbauan untuk penguat marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta huria dan pesta puncak tahun transformasi pada hari Minggu 16 November 2025, dimohon kepada penguat marga dan acara pertanian atau warisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang telah kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5. Penerimaan pelajar sidi tahun ajaran 2025-2026. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang lalu, gereja telah membuka pendaftaran kepada pelajar sidi HKBP Makassar tahun ajaran 2025-2026. Adapun persyaratan yang untuk mendaftar menjadi pelajar sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengasuhnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. A6. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Senin tanggal 10 November 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia tahun transformasi untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A7. Laporan program tahun 2025 dan program baru tahun 2026. Berhubung rapat paralel pertemuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program tahun 2025 ke Ketua Dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2026. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A8. Pencarian dana remaja Narkoso HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 9 November 2025, Panitia Natal Remaja Narkoso HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Natal Remaja NHKBP. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A9. Jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir Desember 2025. 1. Tanggal 16 November 2025, Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. 2. Tanggal 19 November 2025, penutupan kebaktian wilayah.
3. 22 November 2025 rapat Paralado Partohonan. 4. Tanggal 7 Desember 2025 rapat kuliah. 5. Tanggal 23 Desember 2025 Natal keluarga. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga Jemaat HKBP Makassar yang sedang sakit. 1. Nyonya Insinyur MC Matupang KR Guru Simajunta. 2. Nyonya Situa B Banjarnau JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. AH Manurung. 5. Nyonya W Nebahong KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus C Boru Kengetan. 7. Nyonya MP Sigetonga F Boru Samosir. 8. Nyonya Presilaban R Boru Papahan. 9. H Sitorus Ane. 10. Nyonya Tesitangkang N Boru Tabarat. 11. SPP Pasaribu. 12. MR Marpaun. 13. Nyonya J Tabarat S Boru Marpaun. 14. Nyonya J Nenggolan Kusuk R Boru Senipan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahunya kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 November 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian soto dan berita keuangan dapat kita lihat di warta yang sudah di-share di barcode dan di-share di wayang grup budaya masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang berikutnya sambil menyerahkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Yudas ayat 17 sampai ayat 23, karena hanya satu pasal Yudas, yaitu dari ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah menyatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejar-pengejar yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Yudas, yaitu saudara Yakobus, dan juga saudara Yesus yang lahir dari Maria, dia seorang yang memang betul-betul ingin mempersiapkan semua orang supaya jangan terpengaruh, jangan mau dihasut oleh ajaran-ajaran sesat, bahkan pengajar-pengajar yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yudas sadar ternyata dalam setiap tahapan kehidupan manusia atau dalam setiap perjalanan dunia ini, pengajar sesat, iblis, kuasa kegelapan pasti akan selalu hadir. Kuasa kegelapan dan kuasa iblis dan pengajar-pengajar sesat itu akan selalu muncul di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu bisa kita lihat mulai dari penciptaan. Hanya 2 orang manusia yang ditempatkan di taman ini, mereka juga sudah dihasut oleh iblis, oleh ular, sehingga mereka melanggar perintah atau ketetapan Allah. Seperti itu selanjutnya sampai kehidupan manusia dalam perjanjian lama selalu jatuh ke dalam dosa karena mereka mendengar bisikan-bisikan iblis. Dan ini juga berjalan, dan ini juga terjadi sampai kita pada masa ini. Dan ini akan terjadi juga pada masa yang akan datang sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya. Ternyata kuasa iblis itu selalu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghasut manusia, untuk membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Yudas mengingatkan kita bagaimana kita untuk bisa hidup, bagaimana kita bisa untuk melawan kuasa iblis
Bagaimana kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia sampai masa ini dan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Yudas mau mengajarkan ternyata yang paling ampuh untuk melawan kuasa dosa, untuk melawan kuasa iblis, untuk melawan kuasa kegelapan, bahkan yang memecah belah dalam kehidupan kita, yaitu pertama, berdiri di dalam iman, atau selalu iman menjadi dasar kehidupan kita. Apa itu iman? Itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Iman itu bisa kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Yang menekankan iman itu adalah pengharapan kita untuk melihat ke depan apa yang kita harapkan dalam kehidupan itu, yaitu pengharapan dari Tuhan kita, pengharapan dari Allah kita. Dan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa apa yang kita harapkan itu pasti akan kita terima dari Allah yang telah menyelamatkan kita, dari Allah yang telah mengasihi kita. Suatu kepastian bahwa Allah akan memberi apa yang kita harapkan di dalam iman. Jadi iman itu yang menguatkan kita, menjadi dasar kita untuk bisa berdiri, karena kita sudah memastikan dalam kehidupan kita jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberi dan berserta dan bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang hidup di dalam dasar iman yang kuat, orang yang hidup di dalam dasar iman yang betul-betul menjadi dasar kehidupan kita, dia tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran apapun yang terjadi dan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan. Setelah diuji beberapa orang yang sering jatuh ke dalam dosa, ternyata dia orang yang tidak berdasar dalam iman dalam kehidupan. Dan itu bisa kita uji dalam kehidupan kita, dan itu bisa kita lihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak konkret di dalam dasar iman kita, kita sangat gampang dipengaruhi ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Karena ajaran yang selalu muncul dalam kehidupan kita yang bisa kita kategorikan itu ajaran sesat. Mereka selalu mengajarkan dengan dasar keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging itu semua orang membutuhkan, bahkan itu bisa menjadi orang tertarik kalau sudah ada tawaran yang berhubungan dengan kedagingan. Kalau kedagingan yang menonjol dalam kehidupan kita pasti akan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis, sama seperti tawaran iblis pula kepada Hawa. Kalau kau memakan itu, kau akan sama dengan Allah. Keinginan manusia sama dengan Allah, tidak mau lebih rendah dari orang lain. Itu salah satu cara dunia menawarkan kepada kita di dalam kehidupan ini, yang justru menyesatkan kita dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, harga diri sangat menonjol dalam kehidupan manusia. Harga diri untuk bisa lebih dari orang lain, bahkan supaya jangan orang lain lebih tinggi dari kita. Itu salah satu cara dunia menawarkan kesesatan dalam kehidupan kita. Karena harga diri, kita sering melanggar hukum Tuhan, bahkan tidak peduli dengan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang selalu memelihara dasar iman di dalam hidupnya, dia akan melangkah dalam kehidupan tanpa terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia, tanpa terpengaruh oleh harga-harga diri dalam kehidupan ini.
Karena dia akan selalu menjaga harga dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Itulah iman yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena pengharapan kita bukan dunia ini, pengharapan kita adalah kehidupan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Tanpa iman, kita tidak mungkin beriman untuk bisa menikmati kehidupan yang kekal. Kalau hanya dunia, berarti selalu kita arahkan pikiran kita ke dunia ini. Inilah yang menjadi panggilan dari Yudas, agar kita selalu berdiri dalam kehidupan ini dengan selalu mengandalkan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita memenangkan semua hambatan, tantangan, bahkan tawaran-tawaran dunia dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang mau berdiri di dalam iman dan orang yang selalu hidup di dalam dasar iman yang benar di dalam Kristus, dia akan selalu berdoa di dalam Roh Kudus. Kenapa Yudas mengingatkan orang Kristen untuk berdoa di dalam Roh Kudus? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekkan kehidupan kita dengan mungkin melalui ketetapan hati kita sebagai manusia untuk melawan dunia ini, untuk melawan tawaran-tawaran dunia. Bisa. Tetapi yang lebih indah dan lebih bagus untuk menguatkan kita harus berangkat dari doa di dalam Roh Kudus. Itulah yang menguatkan kita. Kalau hanya mengandalkan ketetapan hati kita, itu hanya sementara. Seolah-olah kita dimenangkan beberapa saat, tetapi dalam waktunya akan jatuh lagi. Tetapi orang yang selalu berdoa di dalam Roh Kudus, mereka memang betul-betul tetap berdiri di dalam iman. Karena iman yang bisa menjadi dasar kita di dalam kehidupan kita, itu selalu berangkat dari buah roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa roh yang menguatkan kita untuk berdiri, itu hanya sesaat, hanya sementara. Tetapi orang yang selalu menerima Roh Kudus membimbing kita melalui buah-buah roh, di sana kita akan selalu berjalan sesuai dengan iman kita, sesuai dengan pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan, berarti dia menerima Allah secara totalitas di dalam kehidupan. Orang menerima Allah secara totalitas dalam kehidupan, berarti dia menerima Allah yang menciptakan dia, yang memelihara kehidupannya. Orang yang telah percaya dan yakin bahwa dia telah diselamatkan Kristus, tentu tidak akan tertinggal bahwa dia juga yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang selalu bersama kita di dalam kehidupan, yang mengarahkan kehidupan kita, yang mengarahkan iman kita hanya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak akan pernah lepas dari setiap kehidupan kita, bahkan pengenalan kita kepada Allah, apalagi di dalam menguatkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Yudas mengingatkan kita supaya kita bisa dan mampu melawan kuasa-kuasa dunia dan kuasa kegelapan, memelihara diri di dalam kasih Allah. Memelihara diri kita di dalam kasih Allah yang berarti kita mau hidup di dalam pengorbanan Kristus, dan itu menjadi model, menjadi contoh, tiruan bagi kita dalam kehidupan kita. Memelihara diri di dalam kasih Allah, memelihara diri kita di
di dalam pengorbanan Allah, sehingga kita betul-betul mampu mengorbankan segala kehidupan dunia, keinginan dunia. Di sana kita bisa mempertahankan iman, dan di sana kita dikuatkan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa iblis di tengah-tengah kehidupan. Orang yang memelihara diri, tentu itu tidak otomatis kalau hanya kita vakum. Tetapi orang yang memelihara diri berarti dia punya aktivitas dan usaha untuk memelihara dirinya di dalam kasih Allah, melalui dia selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan seperti ibadah kita. Bukan hanya dalam ibadah seperti yang kita lakukan pada hari ini, tetapi juga dalam setiap saat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita memang berusaha untuk memelihara diri kita, seperti topik kita pada hari ini, memelihara diri dalam kasih Kristus, dengan selalu belajar dan selalu bersama dan selalu berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan yang terakhir yang mau dinyatakan oleh Yudas dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan, dalam melawan semua ajaran-ajaran sesat, melawan semua yang memecah belah kehidupan orang percaya, yaitu menjaga saudara-saudara kita yang lain. Yudas ternyata sadar bahwa manusia itu punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna manusia untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah kehidupan. Selalu ada kelemahan, selalu ada yang membuat kita jatuh dalam kehidupan kita. Di sanalah Yudas mau mengingatkan kita, ternyata kita juga bisa saling menguatkan. Orang yang jatuh, orang yang tidak kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, mari kita topang mereka. Kalau kita jatuh, biar orang lain menolong kita, supaya kita dikuatkan di dalam melawan segala ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah kehidupan ini. Itu tidak mustahil bagi kehidupan orang yang percaya, yang mau bersekutu dengan yang lain. Orang yang berkoinonia berarti dia itu bukan hanya mementingkan dirinya. Dia tidak akan membiarkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Dia tidak akan membiarkan orang lain dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita diingatkan untuk saling menopang, saling mengingatkan, supaya mereka juga bisa kita tuntun kembali memasuki hidup yang berdasarkan iman, sehingga mereka juga dikuatkan untuk melawan kuasa-kuasa iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana kita untuk menopang saudara kita? Yang pertama harus kita lihat dulu di tengah-tengah keluarga kita. Apakah di dalam keluarga kita ada yang sudah terpengaruh dengan kuasa-kuasa dunia atau kesenangan-kesenangan dunia? Banyak sekarang yang mempengaruhi kehidupan manusia, apalagi di zaman kita sekarang ini. Bisa saja narkoba sekarang yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, yang bisa membuat orang lupa dirinya. Bukan hanya narkoba sekarang, termasuk juga kesenangan-kesenangan yang membuat kita lupa dengan yang lain, lupa dengan keluarganya, lupa dengan sesamanya. Pesan kita diajak Yudas, mari kita untuk mengingatkan mereka. Orang yang mau mengingatkan orang yang salah, jangan jatuh juga. Dia harus pertama kuat untuk menopang orang lain, untuk membawa orang lain supaya mereka kembali ke jalan yang benar di tengah-tengah kehidupan ini. Selain di keluarga kita, ada juga sesama kita, sesama orang yang percaya. Dan di luar itu ada lagi sesama umat manusia. Ke sana kita mau diarahkan.
Di sana kita mau bekerja, di sana kita mau berperan sebagai orang percaya untuk membawa orang lain supaya mereka kuat berdiri menghadapi dunia ini, tawaran dunia ini, tawaran pecah belah, supaya mereka bisa kuat hidup dan kita bersama-sama kuat di dalam menjalani kehidupan. Untuk itu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita untuk menjaga diri kita melalui iman yang kuat dan juga melalui selalu berdoa dan memohon Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dan mau berusaha memelihara kasih Kristus, memelihara diri kita dan selalu ingin dan mau menjaga sesama. Hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus membukakan hati saudara Richard Daniel untuk menerima Kristus melalui pembaptisan khusus pada hari ini. Mari kita topang dan selalu kita doakan dia agar dia mampu untuk selalu menyatakan dan bersaksi akan iman dan percayaannya yang telah menerima Kristus di dalam dan terkhusus untuk saudara firman Tuhan pada hari ini sangat-sangat penting menguatkan saudara untuk menjalani hidup sebagai orang percaya. Kalau saudara nanti menjadi orang percaya mulai hari ini menjadi orang Kristen, pasti dalam perjalanan ke depan akan banyak rintangan dan tantangan. Tantangan itu bisa dari diri kita, tantangan itu bisa dari saudara kita, bahkan di keluarga dekat kita, bahkan dari sekitar kita. Mungkin di tempat kerja. Tetapi firman Tuhan mengajak saudara pada hari ini. Berdirilah di dalam iman yang kokoh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menyelamatkan kita. Orang yang berdiri di dalam iman kepada Kristus pasti akan dimenangkan dalam setiap pergumulan rintangan yang ada. Orang percaya bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Pasti banyak tantangan dan pergumulan, tetapi ingatlah, orang yang selalu bermohon dan selalu bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan selalu dimenangkan. Itulah keunggulan orang percaya. Itulah beda orang percaya dengan orang lain. Orang percaya selalu dikuatkan dalam setiap kehidupan ini dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Solusi dalam setiap kehidupan kita ada di dalam Tuhan kita, ada di dalam Roh Kudus untuk memenangkan kita menjalani kehidupan ini. Tetapi memang dipanggil untuk selalu belajar akan firman Tuhan. Karena tanpa belajar akan firman Tuhan, tanpa bersekutu di dalam firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan iman orang Kristen itu selalu diikuti dengan mau belajar dan mau bersekutu dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Seperti yang saya katakan waktu belajar, hari ini Tuhan memanggil saudara, tetapi Tuhan ingin memakai saudara juga untuk memanggil orang lain untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan, untuk bisa menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang, setiap yang percaya, setiap yang mau menerima keselamatan, sehingga mereka juga menerima kehidupan kita. Tugas ini, tugas kita bersama, tetapi secara khusus saudara dipanggil pada saat ini. Mari bawa saudara-saudara kita untuk mengenal Tuhan kita, mengenal kasih Kristus, mengenal keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami memang banyak tentang pergumulan, bahkan penyesalan yang selalu muncul dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap zaman yang akan kami lalui. Yudas mengingatkan kami melalui firman pada hari ini, agar kami siap melalui, kami selalu berdiri di dalam iman yang teguh,
percaya kepada kuasa Allah, kuasa-Mu yang itu luar biasa memenangkan kami dalam setiap tantangan, rintangan, hambatan yang kami hadapi. Tetap tolong kami bukan hanya mengandalkan diri kami, tetapi kami mengandalkan Roh-Mu yang kudus, sehingga buah Roh yang memenangkan kami, yang selalu hidup di dalam diri kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan tolong buatkan kami untuk selalu belajar, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar dan untuk belajar kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh seiring dengan kehidupan kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Biarlah kami menjadi duta Kristus untuk menopang saudara-saudara kami, untuk menolong saudara-saudara kami supaya mereka juga dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tidak sempurna, hanya Engkau yang sempurna yang menyempurnakan dan menolong kami, sehingga kami bisa bersama-sama dengan saudara kami hidup taat, setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Terkhusus Tuhan pada hari ini, saudara kami Rizal Daniel yang akan memasuki kehidupan yang baru, kelahiran baru melalui baptisan kudus pada hari ini. Dia akan menyaksikan imannya yang telah mengenal Engkau yang telah menciptakan dan memelihara kehidupannya, mengenal Engkau yang telah menyelamatkan dia, dan mengenal Engkau yang selalu bersama dan membimbing dia dalam setiap perjalanan kehidupannya. Tuhan kuatkan dia menjalani hidup yang baru, sehingga mulai hari ini dia selalu berangkat dari iman yang kuat menjalani kehidupan. Dia pun banyak tantangan dan pergumulan, bahkan hambatan yang akan dia lalui di tengah-tengah kehidupan. Berkati dia di dalam kehidupan manusia baru sebagai orang percaya kepada Kristus. Berkati dia dalam pekerjaannya sehari-hari. Berkati dia dalam setiap rancangan dan rencana yang akan dia jalankan di tengah-tengah kehidupan. Bapa di surga, juga kami berdoa pada hari ini buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, Nyonya Simapun Guru Simapun, Nyonya Bencana Guru Nona Barudia Pasari, Aman, Inang Lebah Guru Pasari, Inang Setus Guru Penjahitan, Inang Sikitongan Guru Samosri, Inang Silakan Guru Papa, Amang Has Gurus, Nyonya Setangkan Guru Tabara, Amang Ispeki Pasari, Amang Imar Marpam, Inang Tabara Guru Marpam, Inang Nenggulan Guru Sianibar. Dan mungkin banyak yang tidak bisa kami sebut namanya pada hari ini, pada saat ini mereka dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang mewakili mereka, biarlah Tuhan yang menolong mereka, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik, dengan sukacita, seperti kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka sebelumnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Kami bersyukur karena Tuhan yang selalu memberi umur yang panjang kepada kami dan kepada saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang menambahkan umur yang panjang dan sukacita di tengah kehidupan mereka dan juga kebahagiaan. Karena sukacita, panjang umur dan kebahagiaan hanya bisa kami temukan yang terindah dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk semua pelayanan di tengah gereja, pelayanan di pos pelayanan Gua dan juga Parepare. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua pelayanan bisa berjalan bahkan menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat yang dilayani di pos pelayanan Gua dan Parepare. Dan juga kami berdoa untuk program kami
di acara Pesta Puncak Tahun Transformasi yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 16 November ini. Kiranya Tuhan memberkati semua rangkaian acara menjadi sukacita bagi kami dan menjadi ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh program-program di tengah-tengah gereja, program di tengah-tengah pelayanan, ibadah keluarga, dan juga pelayanan kategorial. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya semua pelayanan berjalan dengan baik dan untuk meneguhkan iman kami, iman jemaatmu di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terimalah doa kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan untuk diakoni kita kepada saudara kita keluarga Abuan Borussia Loro yang hari Selasa yang lewat rumah beliau kebakaran. Jadi ini cara kita untuk berdiakonia kepada mereka, untuk menolong mereka dalam keluarga mereka, karena semua harta mereka memang ludes terbakar karena kebakaran pada hari ini. Amen.
Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepada Anda. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi saudara. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa saudara tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosa dan memberi kekuatan kepadamu melawan iblis dan kuasa dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau melihat saudara kami yang akan menerima baptisan kudus ini. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, didengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya akan menyelidiki iman di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan saya mengaku. Ya, saya mengaku. Yang kedua, apakah saudara menyesal atas dosa saudara yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menyesal. Ya, saya menyesal. Yang ketiga, apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mau. Ya, saya mau. Yang keempat, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Ya, saya mengaku. Yang kelima, apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita.